Perubahan adalah sebuah keniscayaan. Internet dan digitalisasi hari ini menjadi buktinya. Masyarakat seolah dituntut untuk mengikuti perkembangan digitalisasi agar tetap eksis dan tidak tergilas dengan cepatnya arus perubahan. Ada beragam cara yang bisa kita lakukan agar tetap eksis. Salah satunya adalah dengan menulis. Sebuah tulisan menjadi sangat penting ketika ia melengkapi narasi sebuah gambar ataupun video. Bahkan, begitu kuatnya tulisan seringkali mengecoh atau bahkan mempengaruhi pembacanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang, selamat bergabung kembali di kelas sinergi hari ini. Seperti yang kita ketahui bersama, kelas sinergi adalah online sharing session gratis yang diselenggarakan oleh Sinergi Bicara dan komunitas teman bicara secara rutin dan terbuka untuk umum. Selama 2 jam ke depan, saya Lia Marliah akan menemani teman bicara untuk sharing bersama narasumber kita. Nampaknya teman bicara ini sudah banyak yang bergabung ya. Sudah ada lebih dari puluhan nih kayaknya yang sudah bergabung di ruang virtual kelas Sinergi Bicara sore hari ini. Nah, kali ini kita akan membahas eksis lewat menulis bersama dengan Kak Catur Ratnawulandari yang akrab disapa Kak Nana. Kak Nana ini adalah editor-in-chief, pemimpin redaksi Digital Mama ID. Langsung saja kita sapa bersama. Halo Kak Nana, apa kabar? Halo, baik Kak Lia, apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah. Eh, Gimana sore hari ini? Sudah siap nih? Pasti materinya banyak banget nih Kak Nana nih. Mudah-mudahan nggak bikin ngantuk ya, ini saat lapar sedang maksimal nih kayaknya. Lapar maksimal, tapi juga butuh asupan dari ilmu-ilmu yang Kak Nana berikan nanti ini. Nah, teman bicara, Kak Nana ini juga memiliki pengalaman selama 12 tahun loh sebagai jurnalis di Pikiran Rakyat yang berpusat di Bandung. Kak Nana pernah cover banyak isu politik, hukum, ekonomi, pendidikan, dan lain-lain. Kak Nana juga aktif di AJI dan sekarang aktif di @digital Mama ID untuk memberikan literasi digital kepada para ibu sehingga terciptalah suasana ruang digital yang baik dimulai dari rumah gitu ya Mbak Nana ya. Ya, udah oke nih, Oke. menyaringnya udah padat dan betul sekali Kak Lia, memang intinya Oke, begitu. sebelum kita mulai, terima kasih juga sudah berkenan berbagi ilmu untuk teman bicara pada sore hari ini, Mbak Nana, dan juga teman-teman komunitas teman bicara yang sore hari ini ngabuburit, tapi dengan ngisi ilmu yang tentunya sangat bermanfaat nanti ya. Oke, sebelum mulai pemaparan materi nih, Mbak Nana, boleh dong cerita sedikit tentang eh, perubahan nih dari Pikiran Rakyat, Mbak Nana ini kan eh, pernah cover isu politik, hukum, ekonomi, pendidikan, dan lain-lain, bahkan di sport juga ya Mbak Nana ya. Tapi kemudian terus akhirnya memilih untuk berhenti dan beralih ngurusi satu poin yang bisa dikatakan satu isu women and family gitu. Kenapa sih Mbak Nana? Apakah ada urgensinya gitu? Karena akhirnya oke memilih di digital Mama ID ini. Iya, jadi saya 12 tahun di Pikiran Rakyat, 12 tahun itu 2007 saya mulai hijrah dari Surabaya ke Bandung. Saya dari kuliah di Surabaya, saya sendiri asli Malang. Eh 12 tahun itu rasanya kadang kelihatan singkat, tapi kalau dipikir-pikir, saya udah pernah di Bandung, saya pernah di Sukabumi, saya lama di Jakarta, saya udah, liputan udah nyaris semuanya saya rasakan gitu, mulai yang tempat yang paling nggak enak sampai yang kata orang kelihatan enak, saya sudah melewatinya gitu. Dan, waktu itu, waktu memulai jadi jurnalis tuh masih zaman koran. Koran masih rajanya lah ya, yang kalau Iya, setiap iya, pagi betul. kita harus baca koran, terus, saya harus listing berita lewat ditulis. Jadi, saya liputan ke puncak gunung pun kalau sore saya harus pulang untuk listing. Lalu semuanya dilakukan dengan, ritme koran. Sampai akhirnya zaman berubah, terus sempat ikut, tim digitalisasi Pikiran Rakyat dan sebagainya, eee, ada banyak hal sih pertimbangannya sampai akhirnya kayaknya
kalau saya pengen ini itu sendiri, nggak mungkin saya lakukan di perusahaan yang sebesar ini gitu. Karena Mhm. menggerakkan roda perusahaan sebesar itu tuh nggak semudah kita, eee, ngasih ide terus, "Oh bagus ya, ayo kita lakukan besok." Itu nggak kayak gitu. Ya ya, benar Tapi, benar. kayaknya kita perlu mencoba lain. Sebenarnya waktu itu, nggak langsung ke digital mama, karena waktu itu, kepengennya jauh-jauh dulu deh dari jurnalistik. Kayaknya udahlah, rehat dulu, buka toko roti akhirnya. Tapi ternyata dunia saya memang iya, nulis jurnalistik adalah dunia saya sejak lama, jadi saya nggak bisa jauh-jauh sih. Pada akhirnya 2020, oke, saya bersama teman SMA sebenarnya. Founder-nya teman SMA, lalu dia mengajak saya bergabung, "Oke kita gabung," mulailah dengan Digital Mama dan saya jatuh cinta dengan konsepnya, karena 2018 saya jadi ibu, disitulah mulai berbagai pergulatan ya, ibu-ibu semuanya pasti merasakan lah ya pergulatan menjadi ibu di, eee, zaman-zaman transformasi digital, Iya, benar kayaknya benar. banyak bingungnya, banyak galaunya, banyak nggak taunya. Akhirnya pas ngobrol sama temen, wah iya ini emang yang kita perlukan. Dan kebetulan di AJI, saya di AJI, di Aliansi Jurnalis Independen tuh juga sedang, membicarakan soal, transformasi digital, soal etika dan sebagainya lah, termasuk, eee, fact checker ya, apa, pemeriksa hoax dan sebagainya. Nah itu Mhm mhm. nyambunglah semuanya, akhirnya oke kayaknya emang harus diseriusin nih. Akhirnya sejak saat itu 2020, Digital Mama sendiri sebenarnya sudah, ada sebelum 2020, tapi di 2020 itulah kayak jadi, apa ya, nafas barulah buat Digital Mama untuk bergerak lagi dan bergerak sama-sama, termasuk berjejaring dengan komunitas-komunitas lain, termasuk Sinergi Bicara nih, karena, eee, kita bagaimanapun dalam dunia digital kita akan saling dipertemukan sih sama satu sama lain. Iya, Begitu sih, jadi Kak Lia. jurnalistik jurnalistik dan menulis ini ternyata, panggilan jiwa gitu ya, Mbak, ya. Jadi nggak bisa jauh-jauh dari itu. Iya, bisa dikatakan begitu. Walaupun awalnya tuh mati-matian pengen ngomong, "Aduh, enggak lah jurnalistik tuh udahlah, sementara aja," gitu. Ternyata enggak ya, tidak semudah itu ya mengingkarinya. Iya iya, karena sudah bertahun-tahun, Mbak Nana juga ditempa melalui jurnalistik itu, jadi akhirnya pikirannya Betul, kalau kayak ada yang kurang gitu ya, kalau nggak nulis gitu. betul Oke, betul. langsung saja nih, kita simak bareng yuk materi pemaparan, eksis lewat menulis bersama dengan Kak Nana, pemimpin redaksi @Digital Mama ID. Kak Nana disilahkan. Terima kasih Kak Lia, saya share screen dulu. Oke, eh, 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 eh. Selamat sore, selamat sore lah ya teman-teman. Saya sebelumnya mau mengucapkan selamat dulu nih sama semua yang hadir di sini karena saya yakin di Sabtu siang ini tuh sebenarnya teman-teman punya banyak sekali pilihan untuk berkegiatan di luar sana. Saya yakin teman-teman banyak banget nih undangan bukber lah, apalah hari ini gitu, tapi, teman-teman memilih untuk di sini dan apa nih ya, anggaplah sharing bareng gitu ya, belajar bareng bersama teman-teman komunitas Sinergi Bicara, komunitas teman bicara juga digital. Eh, terima kasih Kak Lia yang sudah memberi prolog yang sangat, luar biasa untuk Digital Mama. Langsung saja ini judulnya Eksis Lewat Menulis. Kenapa sih? Karena, eee, Pak Pramudi Ananta tuh bilang bahwa menulis adalah bekerja untuk keabadian. Dia bilang bahwa setinggi apapun orang, ilmunya ya, setinggi apapun ilmu orang tuh, dia nggak akan jadi apa-apa nih kalau nggak ditulis, gitu. Karena menulislah yang kemudian menjadi, sebuah ilmu itu abadi. Dulu, mmm, si kata-kata Pak Pram ini rasanya, "Masa iya sih?" Gitu. Tapi di zaman digital ini semakin nyata. Kenapa? Karena di jejak digital itu abadi. Sekali kita menulis dan ya, mempublish-nya di internet, selamanya dia akan tinggal di sana. Dan kata-kata Pak Pram ini semakin nyata bahwa menulis itu memang untuk keabadian. Makanya kita
juga yang harus mendefinisikan apa yang akan kita tulis, apa yang mau kita bagikan di, internet. Nah, karena bekerja adalah untuk keabadian ini pilihan ada di tangan kita sih. Apakah kita ingin gagasan kita, terus apakah kita ingin apa yang kita anggap menarik, seru, baik untuk dibagi ini, menjadi sesuatu yang abadi, yang dipelajari orang, yang dibaca orang lagi, itu pilihannya ada di kita. Kalau iya, ya sebaiknya kita menulis. Tapi kalau kita ingin apa yang kita ketahui itu mudah dilupakan hari ini, besok dilupakan orang, ya nggak apa-apa, mungkin kita tidak perlu menuliskannya, tapi pilihannya ada di kita. Kalau saya memilih untuk menuliskannya. Nah, emang emang ada ya, bidang yang kita nggak butuh nulis gitu? Kalau dipikir-pikir tuh rasanya semua butuh ya menulis dengan bentuk yang berbeda-beda. Kalau saya jurnalis bentuknya informasi, bentuknya berita. Blogger juga bisa begitu, membagi hal-hal yang dia ketahui lewat tulisannya. Ada peneliti, bapak ibu guru, pelajar, mahasiswa, juga butuh menulis. Influencer, storyteller, industri kreatif, semuanya sekarang butuh tulisan. Bahkan, sekarang udah jadi cabang, profesi tersendiri ya, scriptwriter, copywriter, bahkan wah ada tipe social media spesialis nih, pasti butuh menulis. Kenapa? Karena dalam media sosial dan internet, teks itu adalah salah satu yang, paling banyak digunakan. Meskipun sekarang eranya video, tapi kalau video saja itu tidak akan sekuat jika kita menambahkan teks. Terus ada beberapa kendala juga dalam video, misalnya teman-teman yang teman tuli itu tidak bisa, memahami kan kalau hanya suara saja, maka teks menjadi, sebuah bantuan yang bisa membuat pesan kita itu dipahami oleh semua kalangan. Project management mereka juga butuh, karena mereka harus mendeliver berbagai hal ke tim, ke klien, dan sebagainya. Nah, kalau dilihat tuh sebenarnya ini yang ada di sini yang saya tuliskan itu adalah potensi cuan sih, potensi-potensi yang bisa membawa kita menjadi seorang penulis yang bisa juga jadi sumber penghasilan. Bahkan kalau tidak ingin, "Aku tuh cuma pengen nulis aja," ya nggak apa-apa, itu pun, bisa kita lakukan. Tapi rasa-rasanya ya, nyarislah semua bidang tuh memerlukan skill menulis. Bahkan kita kalau komunikasi sama orang gitu ya, lewat sekarang paling banyak lewat apa? WhatsApp. Kalau kemampuan menulis kita itu, tidak diasah, kadang komunikasi lewat tulis ini rentan kan, rentan salah paham. Nah, skill-skill menulis yang semacam ini tuh sebenarnya menurut saya sih masuknya basic skill. Karena kita dari, sejak kecil ya, kita tuh kemampuan dasar kita tuh calistung, baca, tulis, hitung. Jadi menulis tuh memang kemampuan dasar kita, hanya kemudian seberapa jauh kita mampu mengembangkannya. Terus gimana mulainya? Sebenarnya nggak ada resep yang gimana-gimana, mulai aja. Karena menurut saya, tulisan yang baik adalah tulisan yang selesai. Tulisan yang selesai adalah tulisan yang harus dimulai dan diselesaikan kemudian. Jadi sebenarnya kalau di kelas-kelas menulis saya selalu bilang, iya, mulai aja dulu gitu, karena seringkali kita itu membatasi diri dulu. "Aduh aku nggak bisa nulis nih, aduh tulisanku jelek nih, aduh tapi nanti kalau orang nggak suka gimana? Aduh tapi nanti" kita belum mulai nih, pikirannya udah kemana mana takut orang nggak suka, takut nggak dibaca orang, akhirnya nggak mulai-mulai. Nah, ini nih yang, perlu kita atasi dulu, mulai saja dulu. Terus gimana mulainya? Kita perlu, mmm, memikirkan atau mengendapkan gitu ya, kita tuh mau nulis untuk siapa sih sebenarnya? Apakah untuk orang-orang seumuran, ataukah untuk semua orang, atau kita tujukan untuk kelompok-kelompok tertentu? Terus kita mau ngomongin apa? Ini yang biasanya lama. "Ah, mau ngomongin apa ya? Aku mau ngomong apa ya?" Padahal semua hal bisa kita tulis, apa yang membuat kita tidak suka, apa yang membuat kita suka, apa yang bikin kita resah, apa yang bikin kita sedih, apa yang bikin kita happy,
bahkan apa yang bikin kita, marah, itu semua bisa dituliskan. Ya sebenarnya sama seperti kita memilah apa yang akan dibagikan lewat medsos, atau lewat status WhatsApp, atau lewat, mmm, apa namanya, Twitter, Instagram, Facebook. Itu kan kadang kita ada pesan-pesan terselubungnya ya, misalnya kode-kode nyindir orang, atau lagi kode-kode marah sama orang, atau, kita lagi suka sama sesuatu, atau kita ingin merekomendasikan sesuatu, itu kan biasanya menjadi, eee, konten kita ya. Kadang hal-hal yang sederhana semacam keseharian, ngapain sama anak hari ini, sama keluarga dan sebagainya, itu juga, eee, bisa, kita sampaikan. Tinggal bagaimana kita membuat itu menjadi sebuah, apa ya namanya ya, sesuatu yang enak diikuti oleh orang lain. Karena kadang kan, eee, apa, "Apa sih? Ini ngomongin apa sih? Kok kayaknya ngomongin diri sendiri?" Tapi ada orang yang bisa menuliskan itu dengan, enak gitu. Akhirnya tuh kita baca sampai habis, meskipun kita tahu, oh ujung-ujungnya iklan, oh ujung-ujungnya promosi, tapi kita baca sampai habis karena kita tahu, mmm, kita dibawa mengalir aja gitu. Lalu yang ketiga adalah apa media yang akan kita gunakan. Nah, ini juga bisa menjadi panduan sebenarnya untuk memulai. Kita mau nulis di mana sih? Apakah cukup di medsos aja? Atau kita mau ngeblog? Atau kita mau kirimkan ini ke media lain? Atau kita mau kirimkan ini ke surat kabar misalnya? Atau ke platform-platform, online misalnya, sekarang kan ada ya kayak Kumparan punya lahan gitu ya, punya segmen khusus untuk pembaca menulis, Digital Mama juga begitu. Atau teman-teman ingin menulis di, mmm, website pribadi ataukah kelompok ataukah, lembaga. Nah, ini menjadi, pertimbangan juga. Lalu bagaimana menyampaikannya? Kalau kita sudah, bisa menentukan yang 3 sebelumnya, seharusnya kita tahu bagaimana menyampaikannya. Apakah musti pakai bahasa yang, mmm rumit, bahasa yang sulit, atau kita pilih bahasa yang informal, yang sehari-hari, yang santai, yang membuat orang nyaman. Nah, kita bisa menentukan itu. Kalau teman-teman di komunitas, teman bicara ini kan, banyak yang pasti sudah belajar public speaking ya. Sebenarnya sebagai salah satu, eee, cara berkomunikasi ya, menulis ini juga mirip. Kita baru tahu bagaimana sih cara ngomong sama orang lain tuh kan kalau kita tahu lawan bicara kita siapa. Nah, di menulis juga begitu. Pada prinsipnya sama. Ini belum-belum sudah tips. Tapi, sepertinya klise, tapi ini benar banget bahwa kalau kita mau menulis sesuatu, kita mungkin perlu membaca. Kita semakin banyak yang kita baca, kita makin banyak ide yang kita tulis, perspektifnya semakin kaya, kita jadi, apa ya, semacam ke-trigger gitu loh. Oh, dari bacaan itu kita jadi tahu, apa yang menarik, apa yang berbeda, apa yang, oh kira-kira kayaknya nggak cocok nih, kayaknya aku punya pendapat yang berbeda, kayaknya aku punya pendapat yang sama. Bisa jadi seperti itu. Jadi semakin banyak membaca, kita akan terbantu saat menulis. Kenali platformnya, pahami aturan mainnya, karena kalau sekarang platform itu macam-macam jenisnya. Nah, kita mesti tahu, kenali platform. Minimal kita tahu, maksimal itu kita nulis sepanjang apa sih kalau di Instagram, kalau kita di, website, kita bisa menulis sepanjang apa sih. Mmm, apa yang tidak boleh di Instagram, apa yang tidak boleh lakukan di Facebook, di TikTok, di macam-macam itu kita perlu mengenali itu. Lalu menjadi manusia, ini kadang orang lupa, kadang-kadang kita merasa, karena kita berhubungan dengan gawai, dengan gadget, karena kita menulis tuh sekarang udah banyak perangkatnya ya, enggak lagi bolpen dan kertas. Kita sekarang ada handphone, ada laptop, ada tablet, terus platformnya juga digital. Kita sering lupa bahwa yang kita ajak, eee, berbicara lewat tulisan kita tuh manusia gitu, bukan Google misalnya gitu. Kadang ada orang yang berpikir, "Oh ya udah aku pengen, nulis biar gampang dibaca, ditemukan di Google, aku nulis sesuai SEO, Search Engine Optimization ya, SEO tuh.
gimana caranya biar kebaca sama Google. Jadi dia berusaha supaya Google mengenali dia. Dia lupa bahwa pengguna Google sebenarnya adalah manusia. Jadi mestinya kita tetap menulis untuk manusia. Lalu kita menimbang resikonya, maksudnya apa? Suka tidak suka, negara kita ini punya undang-undang yang menurut saya agak menyebalkan, bukan agak, menyebalkan memang, kayak undang-undang ITE. Terakhir viral di TikTok yang mengkritik pemerintah daerah, kemudian dia dilaporkan dan seterusnya, dan ini bukan kejadian sekali, 2 kali gitu. Sebenarnya ini yang menyebalkan karena ada sebuah peraturan yang membuat kita harus berhati-hati. Ini kan kurang nyaman ya buat warga negara sebenarnya. Tapi mau nggak mau kita harus memahami bahwa ada kondisi itu. Jadi kita yang bisa menimbang risikonya, apa yang akan saya tulis, bagaimana cara menulisnya, ada ukuran ini. Kita perlu tahu environment-nya gimana sih kalau di Indonesia tuh gitu. Dan yang terakhir adalah berlatih terus. Itu pastilah ya, kayak semua keahlian aja, semua skill tuh kalau nggak diasah ya nggak akan jadi apa-apa gitu, cuman segitu aja. Nah, sebenarnya saya kurang belum dapat ini nih, insight dari teman-teman. Kalau teman-teman tuh kebanyakan pengen menulis di mana sih? Mungkin bisa diketik di kolom chat nih, sebenarnya paling banyak atau paling pingin tuh nulis untuk apa? Nah, oke, kita jeda materinya dulu. Teman-teman boleh dong di chat ditulis kira-kira lebih banyak pengennya ini nulis di mana? Apakah di media sosial atau di web? Karena di web pun sekarang juga ada yang gratis ya, Mbak Nana ya, misalkan di WordPress gitu kan gratis ya, Mbak Nana Betul. ya. Ya, Nah, karena mungkin nanti perlakuannya bisa jadi berbeda juga ya, Mbak Nana ya. betul. Wah, ini, cita-citanya luhur semua nih, buku, e-book, Buku, e-book gitu. caption Oke. Instagram. Media massa ini, yang dimaksud pers ya, Mas, ya, Mas Saiful? Oke, ada lagi, mungkin bisa jelasin satu-satu, Kak Nana, kalau di Oke. e-book, apa nih yang harus diperhatikan? Wah, ini ada bahkan jurnal. Kalau e-book tergantung, e-book itu kan sebenarnya, wujudnya ya, bentuknya dia Iya. digital. Tapi, eee, ininya sendiri sih seperti buku. Kalau buku tentu kita nafasnya harus panjang nih, karena yang kita tulis sangat panjang. Jadi yang Mmm, penting adalah pembabakannya. Kita musti tahu alurnya dulu. Mmm, paling enggak, kalaupun kita nggak tahu akan sepanjang apa atau seperti apa namanya, kita belum tahu bakal setebal apa gitu lah yang kita inginkan, paling nggak kita tahu alurnya, di mana start-nya dan kapan ending-nya. mhm mhm. Eee, buku tuh kan ada 2 juga ya, ada fiksi dan ada non-fiksi. Oke. Kalau fiksi berarti itu tergantung sekaya apa Kayak imajinasi apa kita untuk imajinasinya? ya, untuk membawa ini sampai ke ending-nya. Nah, kalau yang non-fiksi ini kan mengandung informasi tertentu. Nah, ini yang perlu kita, eee, Perhatikan. perhatikan juga, informasinya tuh apa, kita tahu core-nya itu apa dan kita mau bicara sejauh apa. Mmm, Kadang dan sudut pandangnya apa? Apakah kita sebagai pelakunya, sebagai orang pertama, atau kita sebagai observer-nya, jadi kita kayak orang ketiganya gitu ya, karena kita melihat orang lain, ataukah kita mau, atau kita ingin menuturkan cerita orang. Berarti kalau dalam buku itu semacam karya jurnalistik juga, tapi lebih panjang dan lebih lengkap. Bedanya adalah, eee, risetnya akan jauh lebih, perlu lebih panjang dan panjang. lebih, lengkap. Kenapa? Karena ketika proses pembuatan buku sampai kemudian diterbitkan, itu cukup memakan waktu. Apakah kita ketika diterbitkan itu masih relevan nggak? Kalau Oh, berita oke. kalau berita media, kita membuat hari ini tayang sekarang juga, tayang hari ini juga, atau se kalau dulu bikin hari ini tayang besok.
besok koran lusa ya, Mbak? ya, besok lusa udah kadaluarsa. Karena orang akan sudah dapat update informasi yang lainnya. Kalau buku itu informasinya relatif, eee, awet. Awet Mmm, karena ketika dia membaca buku itu, dia bisa baca sekarang, dia baca besok tetap relevan, dia baca minggu depan tetap relevan, dia baca tahun depan pun tetap relevan. Itu betul, menantangnya sebuah buku. oke. Nah Nah, mhm, tadi kan dijelasin e-book sama buku, itu kira-kira kita perlu membatasi nggak sih, Mbak Nana? Misalnya, oke, supaya tidak terlalu panjang, terlalu banyak juga, bikin e-book-nya satu tema aja gitu, atau seperti apa? itu, gimana kita merencanakan ya, tapi, Hmm, kalau kita lihat trennya, semakin trennya tuh sekarang niche ya, orang tuh lebih seneng kalau niche banget gitu. Misalnya kita udah nggak ngomongin, eee, kita bisa ngomongin secara umum tentu saja, tapi orang suka dengan hal-hal yang niche karena dia exactly tahu apakah ini yang aku butuhkan atau enggak. Misalnya, kalau aku mau apa namanya, katakanlah aku fresh graduate, aku pengen jadi, eee, PNS atau mau kerja di BUMN. Selain aku latihan soal-soal masuk, aku pasti ingin tahu gimana sih lika-liku orang orang yang, akhirnya keterima di BUMN atau PNS. Taktik jitunya apa? Atau, resep-resep supaya keterima misalnya. Dia akan lebih senang mencari yang bisa to the point A, B, C, D, E, F, G lah, ketimbang, eee, bukunya tebal tapi akhirnya yang dia cari hanya sedikit misalnya. mhm. Eee, Menurutku begitu. Nah, tapi, eee, enaknya, mmm, di zaman sekarang ini adalah kalau e-book karena produksinya bisa lebih cepat gitu ya, kita juga bisa bikin banyak gitu, misalnya seri-series, misalnya sekarang ngomongin apa, besok, dia akan bikin seri selanjutnya apa, seri selanjutnya apa. Kita bisa pecah-pecah itu gitu. Jadi yang tadinya kalau misalnya katakanlah buku fisik sekian ratus halaman, itu bisa dipecah-pecah jadi, apa ya, size yang lebih mudah dicerna gitu, Tulis, lebih, mudah apa ya, orang tuh kalau baca tuh to kadang point kalau gitu lihat, ya? "Wah ini" iya, jadi capek karena menurut penelitian ya, attention span kita tuh kan rendah ya. Jadi kadang kita kalau dapat yang panjang-panjang tuh cuma di-scroll-scroll doang, nggak dibaca. Sampai dia Mmm, menemukan yang, "Oh ini pointing-pointing yang aku perlukan," atau yang mudah aku pahami, kayak oke. gitu. Terus ini, yang lain ini, untuk yang media sosial nanti kita bahas, selagi membahas, PPT-nya Mbak Nana ya, teman-teman bicara. Ini ada yang tanya tentang, media massa nih, kalau mau nulis berita. Nah, kalau menulis berita kayak gimana nih Mbak Mmm. Nana nih? Sebenarnya kalau berita, kita selain tahu how to, di situ ada ethical. Jadi ada sisi teknis dan ada sisi etik. Kalau sisi teknis sebenarnya kalau berita itu rumusnya 5W1H. Teman-teman pasti sudah familiar lah ya 5W1H, what, where, when, why, how, who, 5W1H. What, when, where, who, why, dan how. 5W1H. Rumusnya itu. Mmm, Kalau di berita kita itu, apa yang penting kita sampaikan di awal? oke. Apa yang penting kita sampaikan di awal Segitiga semua? segitiga dan segitiga Piramida terbalik gitu terbalik, ya? ya, Piramida terbalik, iya. betul. Apa yang penting kenapa begitu? Karena ketika orang merasa, ini bukan informasi yang aku butuhkan, dia bisa mengambil keputusan cepat untuk pindah. Apalagi Mmm, sekarang trennya mengkonsumsi, berita itu dari lini masa kan, dari Twitter, dari Instagram. Apakah sekarang orang masih buka dengan secara sadar, "Aku buka detik.com, apa sih yang mereka hari ini bikin?" Kayaknya nggak gitu kan perilaku orang mengkonsumsi berita sekarang tuh ya. Jadi,
Mmm, Nggak banyak yang gitu sih, Mbak, tapi kalau aku masih buka. oh, ini pasti karena ada tuntutan pekerjaan nih yang kayak begini nih. Iya, begitulah. Adiksi Mbak, apa, di mana, siapa, mengapa. Ah, ini versi Indonesianya ya, Mbak Eka. Iya, Nah, oke, kalau berita terus seperti itu. Tapi mmm, berita juga ada macamnya, ada yang hard news, nah, straight news. Hard news, straight news tuh yang perlakuannya berbeda kah ini? perlakuannya tentu berbeda. Bedanya adalah kalau hard news atau straight news itu adalah berita yang ditampilkan to the point. Istilahnya, Mmm, kita sekali baca tahu, oh ngomongin apa sih, kita tahu. Tapi kalau ada yang namanya feature, ada yang namanya soft news. Feature itu, biasanya ada value human interest, ada yang membuat, membuat kita tertarik tuh karena tidak hanya karena aktual, tapi ada human interest-nya, terus kita tahu bahwa, eee, ini kayaknya aneh deh. Maksudnya aneh tuh kalau dulu zaman kuliah, aneh itu kalau, eee, orang digigit anjing itu biasa. Aneh itu kalau anjing digigit orang. Nah, kayak gitu. Tapi kayaknya sekarang nggak gitu ya, deskripsi aneh tuh nggak begitu, tapi sesuatu yang jarang kita lihat, sesuatu yang selama ini masih asing buat kita, itu bisa sesuatu yang sangat menarik. Nah, kalau feature, kita boleh pakai bahasa yang berbunga-bunga, pakai yang konotasi yang berbunga-bunga, kita boleh simbolis berlambat-lambat. itu boleh boleh Mbak Nana, agak hiperbola gitu? Hiperbola boleh. Dalam jurnalistik yang tidak boleh itu berbohong, Mmm, karena dalam jurnalistik tanggung jawab kita adalah menyampaikan kebenaran. Kalau bohong sudah, mmm, nggak ada gunanya lah kita menulis bagus gitu ya, menulis yang bagus, yang, menyentuh orang, yang sangat, apa namanya, segar, menyentuh orang, terus kita terkagum-kagum, nggak ada gunanya kalau ternyata semua itu bohong. Jadi kalau di bohong. jurnalistik itu ada sisi etikal. Kita terikat dengan kode etik. Kode etik itu berita harus benar, tidak boleh berbohong, harus independen. Artinya kita menulis itu karena kita punya pertimbangan yang, baik gitu ya, demi publik, bukan karena, si A, si B, atau pertimbangan lain-lain, independen. Kemudian tidak boleh, menyampaikan berita bohong, kemudian harus melindungi anak dan perempuan, dan kelompok rentan lainnya, macam-macam. Jadi kode etiknya itu ada 11 pasal. Itu Mmm, sebabnya tidak semua orang bisa jadi jurnalis. Kita semua bisa jadi produsen penulis, pesan. Kita bisa bikin buku, kita bisa bikin, e-book, kita bisa bikin, tulisan di media sosial, kita bisa memposting apapun. Tapi ketika itu sudah jadi berita, nggak bisa. Itu karena jurnalistik itu ada undang-undangnya, bagaimana jurnalistik ini dijalankan di Indonesia itu ada undang-undangnya dan dilindungi oleh undang-undang pers, makanya harus dilakukan secara sungguh-sungguh. mhm, Apakah dengan begitu masyarakat biasa yang tidak bekerja di media mainstream katakanlah nggak bisa jadi, jurnalis? Bisa. Sekarang mhm, ada yang namanya jurnalis warga, teman-teman sudah familiar mungkin ya, jurnalis warga atau citizen journalism. Itu adalah praktek-praktek jurnalis yang bisa dilakukan oleh siapa aja, bisa dilakukan oleh warga biasa. Tapi yang harus menjadi, titiknya adalah prosesnya harus dilakukan sesuai dengan, prinsip eits, jurnalistik. Yang paling penting apa? Prinsip jurnalistik itu adalah verifikasi. mmm, Verifikasi itu analoginya yang paling, mudah adalah ketika ada orang bilang, "Di luar hujan," tugas jurnalis itu bukan menuliskannya, "Hei, di luar hujan loh, hati-hati ya." Bukan itu, tapi dia harus keluar dan membuktikan sendiri apakah di luar hujan atau tidak. Kalau tidak terlihat nih, oh nggak jelas nih hujan atau enggak, dia harus tanya sama orang yang ahli, apakah hujan? Hujannya akan seperti apa? Hujannya akan berdampak sejauh apa? Lalu dia akan menuliskan itu berdasarkan informasi-informasi yang valid. Itu baru jurnalis. Dan ketika warga atau kita semua ingin, eee, menjadi jurnalis warga, ya kita harus mempraktekkan,
prinsip-prinsip jurnalistik itu, begitu. Kenapa itu penting? Supaya orang tidak terjerumus, katakanlah bukan terjerumus, tapi jurnalistik itu di era digital sekarang itu semakin krusial sebenarnya. Kenapa? Karena internet itu jadi wadah campur aduk. Informasi yang benar, informasi yang salah itu campur aduk. Hmm, Jurnalisme lah yang bertugas untuk menjernihkan, memisahkan, ini salah, ini benar, ini hoax, ini fakta, ini rumor, ini mitos, ini fakta. Jurnalis lah yang punya tanggung jawab itu, jurnalisme. Media yang punya, tanggung jawab itu, gitu. Jadi, itu yang harus dijaga sebenarnya. Nah, sayangnya, mmm, nggak semua bisa, maksudnya nggak semua orang mhm. tuh, setia gitu ya, karena ini kerja yang tidak mudah, tapi sebenarnya itulah prinsip dari jurnalistik. Kalau kita mau nulis berita, ya prinsipnya adalah verifikasi. Verifikasi dan sumbernya itu harus, jelas ya, Mbak, Kak Nana. Betul Oke, betul. oke. Terus ini tadi ada teman bicara yang, nanya juga, kalau pengen bikin cerpen nih Kak Nana, gimana nih? Apa nih yang harus dilakukan nih untuk teman-teman yang pengen bikin cerpen? Eh, oke. Kalau cerpen, cerpen ini kan, seperti judulnya, singkatannya cerita pendek, maka Mmm, diusahakan cerita ini akan tulisan ini habis pada saat sekali duduk. mhm, Jadi kalau ibaratnya, eee, memulai membaca dan selesai pada, eee, tidak lama gitu, sekali duduk selesai. Nah, cerpen itu, bagian dari, eee, fiksi ya. Teman-teman bisa mengambil, pengalaman sendiri, pengalaman orang lain, pengalaman, cerpen ini yang banyak juga menjadi inspirasi, jurnalis ketika menulis menulis feature, jadi ala-ala cerpen. Jadi dia kayak merekonstruksi ulang, eee, kejadian gitu ya, kejadian lalu informasinya itu direkonstruksi ulang sehingga enak dibaca seperti kita membaca cerpen gitulah pendeknya. Nah kalau cerpen alur yang paling, eee, tricky menurutku, karena kadang kita tuh punya kecenderungan, ini penulis macam apapun sih, penulis fiksi, non-fiksi, jurnalis pun, kadang kita ingin menuliskan semua, semua yang ada di mhm, kepala kita, kita pengen tulis saat itu ya juga. benar, betul, betul, betul. Iya, akhirnya tuh berpanjang-panjang, wah sampai ke mana-mana gitu. Nah, kita tuh harus rela memang memutuskan, kira-kira mana duluan ya yang harus aku tulis, yang cocok sebagai cerpen. Cerpen itu kan boleh satu fragmen aja, maksudnya tidak harus nasib seseorang dari awal sampai akhir, tapi bisa dalam satu fragmen kehidupan aja gitu. Jadi kita mesti punya kerelaan memilah, kira-kira yang mau aku tulis yang mana nih? Nggak perlu semuanya kok. Jurnalis juga begitu, kadang-kadang kita kalau meliput tuh, kita punya informasi katakanlah 100 dataset, kita pengennya semuanya masuk, padahal kan ya nggak mungkin cukup gitu. Ya, kita musti bisa memilih kira-kira mana yang, urgent. Kalau di berita itu urgent, tapi kalau di cerpen mana yang paling menarik, mana yang paling, kira-kira, eee, menarik bagi orang, kira-kira, eee, menarik untuk disampaikan, dituturkan, mana nih yang, relate sama orang, mana yang kadang kan kita juga membuat karya itu melihat circumstances-nya ya, maksudnya mana nih yang cocok untuk sekarang ini gitu. Jadi kita perlu memilah itu supaya nggak terlalu berpanjang-panjang gitu. Oke, oke, kita lanjut ke menulis di sosial media sebelum nanti pertanyaan-pertanyaan berikutnya akan kita bahas lagi. Begitu ya Kak Nana ya? Oke, Teman-teman bicara, sabar dulu ya, kita lanjutkan dulu pembahasan materi dari Kak Nana, menulis di sosial media. Silakan Kak Nana. terima kasih Kak Lia. Nah, ini menurut sosial media ini kayaknya ini ya, banyaklah yang relate, makanya saya memilih yang media sosial ini. Mungkin kalau yang lainnya nanti kita bisa ngobrol lebih jauh lah di, lain kesempatan. Media sosial. Saya sebelumnya mau nanya dulu nih, teman-teman punya akun media sosial
yang favorit nggak sih? Atau milik pemerintah? Yang saya sebutkan milik pemerintah, kenapa? Karena mengelola akun media sosial pemerintah itu menantang sekali, sulit sekali, dan kalau saya tanya media sosial milik influencer, teman-teman pasti banyak hafalnya. Cuma kalau milik pemerintah, teman-teman ada nggak yang punya favorit? Bisa ditulis di chat mungkin, eee, apa sih yang favorit tuh akunnya siapa? Apakah belum ada? Ada. Kalau aku sih, Tuh, ini Kak Nana, suka, apa namanya, website-nya, pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi gitu. oh, oke. Jadi, bisa melihat juga ada yang tim, tim Kominfo-nya yang tidak aktif, ada yang aktif gitu. Jadi, Mmm, beberapa bisa kita bandingkan juga nih. Kalau misalnya kayak Jatim gitu misalnya, mulai dari media sosial, websitenya, semuanya mereka tergolong update ya. Tapi kalau misalnya, website yang sistemnya bagus menurut saya sih masih SSCASN sih. Itu bagus dan SSCS, terintegrasi gitu. oke, ya, Kalau dari teman emang. Ini kita, teman-teman yang sudah menjawab nih luar ada nih biasa ya, dari ada jawab, kita Mbak Caca ini ada yang jawab dari Kemendikbudristek. Oh, iya, iya. oh, ada, Kementerian Pertanian, oke, ini ada juga Kemenparekraf, Pan-RB, BPP, Kemenparekraf. SDM Jabar. Wah, Kang Jaki ini apakah di Jabar? Cih, langsung gitu. Ada juga, Kemen PUPR. Wah, ya, tuh. Karena memang, sulit ya apa namanya, kalau kita ngomongin brand, kita ngomongin, eee, influencer, kita punya nih top of mind masing-masing. Tapi ternyata kalau pemerintah nggak semua ingat, tapi tadi ada yang sudah jawab. Nah, inilah selamat datang di era media sosial, karena sekarang semuanya harus kehadiran kita itu kayak kita tuh ada kalau kita tuh hadir di media sosial ya. Itu yang akan kemudian mempengaruhi gaya baru berkomunikasi. Kita jadi lebih dekat, lebih intim, personal, relevan, sekaligus kreatif. Di jurnalistik sebenarnya juga ada, tulisan tuh harus memikat gitu ya. Nah, di era internet, era media sosial, ini jauh lebih maju, maksudnya kreativitas tuh kayak tanpa batas karena didukung dengan fitur-fitur yang diciptakan oleh si, platform. Akhirnya kita kayak didorong untuk, "Ini kita udah siapin fiturnya nih, kalian, bisa bikin semacam ini," gitu. Jadi kita jadi lebih, kreatif. Akhirnya, eee, apa yang terjadi di media sosial ini menjadi, mengubah kebiasaan kita mengonsumsi informasi. Yang tadi saya bilang ya, dulu kita kalau, eee, pengen tahu apa-apa, kalau enggak kita harus buka televisi, kita buka, apa namanya, website-nya langsung, atau kita baca koran. Nah, kalau sekarang itu kita dapat update informasi dari media sosial. Kita tahu, "Oh, hari ini, wali kota Bandung ditangkap." Itu mungkin taunya pertama dari mana? Setelah itu kita akan lari, "Oh, ternyata benar." Dari media sosial kita tahu, baru kita lari ke Google. Kita googling deh, "Wali kota Bandung ditangkap," misalnya kayak gitu. Barulah keluar, rekomendasinya dan kita memutuskan mau baca yang mana. Nah, audiens pun sekarang nggak cuman pakai satu medium, tapi multi platform. Nggak cukup, kalau dulu pagi ya, kalau di Surabaya sarapannya adalah sarapan Jawa Pos. Kalau di Bandung sarapannya sarapan Pikiran Rakyat. Kalau belum baca itu kayak belum lengkap harinya. Tapi dengan membaca itu satu aja tuh kayaknya udah, wah udah tahu lah, udah jadi bahan obrolan seharian gitu. Tapi sekarang nggak begitu. Orang itu, multi platform. Dia mengkonsumsi di, media sosial, dia lari ke Google, dia lari ke website, kemudian dia juga searching-searching yang lain dan menemukan banyak informasi baru. Nah, ini semua jadi gaya baru di, internet, di
media sosial. Jadi perilaku kita sehari-hari dalam berkomunikasi termasuk, eee, termasuk, eee, mempengaruhi bagaimana cara kita menulis kemudian. Karena sekarang orang kalau nulis tuh, ya gitu, jadi mikir, kalau dibikin di Instagram nanti tulisannya gimana ya gitu. Sekarang kan kayak gitu. Seperti fungsinya memang, saluran komunikasi iya, menyampaikan pikiran, gagasan, juga jadi pernyataan resmi ya, buat lembaga juga sebagai pribadi kita kan punya ini ya, sikap-sikap khusus pada sesuatu yang ingin kita bagi. Nah, itu menjadi pernyataan resmi kita yang bisa kita, eee, resonansi lewat media sosial. Kemudian media sosial juga membuka peluang kita untuk berkolaborasi, bermitra dengan lembaga yang lain, dengan komunitas yang lain, dengan orang lain. Membagi informasi dan, inspirasi. Kalau kita lihat seperti ini, jadi gimana dong kita kalau menulis di media sosial? Kalau di media sosial itu kita perlu menentukan identitas. Loh kenapa? Kan kita udah punya identitas. Jadi ini bukan sekedar nama akun kita, tapi kita mendefinisikan kembali kita itu siapa, mau ngomong sama siapa, dan kita mau jadi bagian dari audiens yang mana. Bisa jadi apa yang ingin kita tampilkan di media sosial itu berbeda dengan diri kita yang sesungguhnya. Emang bisa? Bisa, kenapa enggak? Ini yang, luar biasa dari media sosial kan. Boy William, kita tahu ya, Boy William tuh, YouTube-nya luar biasa, media sosialnya juga. Kita mengkonsumsi, konten-konten Boy William itu kan kita kayak akrab ya, bahwa kita seolah bisa mendeskripsikan bahwa Boy William tuh orangnya seru, rame, dan sebagainya. Padahal Boy William tuh ternyata sebagai seorang person dia tuh cukup introvert. Ini yang kemudian menjadi pembeda Boy William dan Boy William yang ingin dia tampilkan di media sosial. Boy William yang ingin bagaimana dia diterima oleh netizen, bagaimana dia ingin diterima oleh, publik di internet. Bisa jadi itu berbeda. Jadi itu perlu kita pertimbangkan juga. Kita ingin ditampilkan dengan identitas seperti apa. Kita bisa tuh bikin semacam checklist gitu ya, jenis kelaminnya, ini juga mungkin teman-teman ingin bikin akun Instagram yang berbeda gitu ya, semacam alter ego, atau teman-teman ingin membangun sebuah, mmm, komunitas baru, ingin membangun sebuah media baru di media sosial, sekarang banyak namanya sebutannya homeless media. Kalau dulu orang tuh membangun media harus punya koran, majalah, website, apa segala macam. Sekarang cukup punya akun Instagram itu sudah bisa jadi media besar. Contohnya Vocative, USS Feed, apalagi tuh, Catch Me Up ID, Nuis Nuis Media juga semacam itu. Dia bisa menjadi seseorang di media sosial. Kita bisa mendefinisikan, kira-kira kalau aku mau bikin akun semacam Vocative gitu ya, aku mendefinisikan akun ini tuh seseorang dengan jenis kelamin apa sih, umurnya berapa, kesibukannya apa, tinggal di mana, gajinya berapa, latar belakang pendidikannya apa, hobinya apa, punya anak atau enggak, kalau pergi kemana-mana tuh naik apa, penampilannya bagaimana, aksesori yang digunakan itu seperti apa, dia sukanya bepergian atau enggak. Nah, hal-hal semacam itu untuk membangun sebuah image yang ingin disampaikan, image yang ingin diterima oleh, publik. Supaya apa? Supaya kita tahu menyasar target audiensnya, supaya kita berbicara dengan audiens yang tepat nih, kalau kita bicara dengan, eee, komunitas perempuan misalnya, audiensnya kita perempuan, kita harus berbicara dengan seperti apa, perilakunya bagaimana, kebiasaannya apa. Jadi si persona tadi, si ini, checklist ini, supaya kita bisa ketemu target audiensnya. Kalau kita target audiensnya ibu-ibu gitu ya, tapi kita berbicara sebagai laki-laki, pas nggak nih kira-kira? Nah, itu sebabnya kita perlu menciptakan persona. Eee, kita sudah sering mendengar personal branding ya,
Sebenarnya itu kan kita menciptakan sebuah persona gitu ya di media sosial. Representasi fiktif dari audiens yang ideal. Jadi menentukan cara komunikasi kita nih, bagaimana menyapa audiensnya, menyebut diri sendiri, bahasanya formal atau informal, membangun interaksinya bagaimana, semacam itu. Nah, teks itu hanya salah satu kok di media sosial. Karena media sosial itu memuja yang namanya visual ya. Senang banget sama namanya visual. Visual tuh bisa foto, bisa video, infografis, macam-macam. Lalu ada audio juga. Sekarang voice over lagi booming banget, lagi ini ya, lagi banyak banget yang mencoba karena secara platform juga disediakan. Kita kalau mau mau bikin voice over tuh bisa semudah itu sekarang secara platform ya. Terus ada suara latar lagu dan sebagainya. Teks itu hanya salah satu. Kita akan bisa dibikin di caption-nya kah, atau di kontennya kah, terus kita bisa bikin di brand image kita, dan sebagainya. Nah ini 3 hal ini kemudian diramu jadi sebuah produk yang informatif, relevan, dan menarik. Eee, tampak sederhana atau tampak rumit? Kalau saya dulu sebagai jurnalis zaman dulu, ini kayak rumit banget ya, gitu. Tapi semakin, kita nyemplung gitu ya, oh ternyata iya sebenarnya pada akhirnya kita akan mencari cara supaya bagaimana pesan kita diterima dengan baik oleh audiens. Hmm. Sebenarnya nggak tampak rumit, Mbak. Cuman biasanya kalau lagi bikin konten media sosial nih, kadang kalanya kita tuh terfokus dari salah satunya. Visualnya kadang dibaik-baikin, grafis dan lain sebagainya, dilengkap-lengkapin informasinya. Terus abis itu di captionnya udah deh. Jadi bingung ini kita mau nulis apa lagi. Biasanya sih kayak gitu sih, Mbak Nana. Iya. Iya, salah satunya mungkin karena, untuk akun yang dikelola sendiri, karena semua harus dipikirin sendiri. Jadi kadang-kadang kita Ah, nggak bisa berlaku adil ya, kadang-kadang udah kadung, visualnya yang diperhatikan, pas ngurusin teks udah habis energinya. Udahlah kita iya. ulangin aja yang ada di visual, akhirnya begitu. Eee, nah, biar tidak bingung, nih Ah, kita bisa menentukan dulu konten pilar kita. Konten pilar itu, kira-kira secara garis besar media sosial kita itu mau diisi apa? Apakah informasi aja? Atau kita mau membangun awareness tentang sesuatu? Ataukah edukasi aja? Atau promosi aja? Atau yang lainnya? Misalnya, berbagi, daily life aja gitu, atau kita mau berbagi tentang satu ilmu khusus, boleh. Atau kita ramu semua ini, misalnya katakanlah, oke dalam 1 minggu mungkin informasinya ya 30% deh, awareness atau edukasinya 30% deh, tapi 40% lagi hiburan, misalnya gitu. Itu, bisa membantu kita untuk menyiapkan, kita akan bikin konten apa, tulisan apa gitu ya, hmm. mengacunya ke sini. Jadi kalau misalnya untuk Instagram pribadi nih kan ya Mhm rata-rata kan membangun eee, personal brand dari Instagram-nya masing-masing nih Mbak Nana. mhm. Berarti kita tetap harus kita perlu ya tetap bikin time schedule, jadwal yang bertema gitu. Kalau misalnya Senin bahas apa, Rabu nanti mungkin ke informasi atau apa. Perlu nggak sih kita bikin semacam itu? Tergantung goals-nya. Kalau Oh, ingin menjadikan Instagram ini sebagai aset digital kita yang berharga, atau hmm, bahkan lebih jauh ingin jadi ladang cuan kita, perlu. oke. Perlu? Karena Oh, kenapa perlu? Karena algoritma, sosial media apapun itu, dia senang kalau kita berlama-lama di sana. oh, Sementara apakah kita mau berlama-lama di sana terus? Kan kita punya social life di dunia nyata ya, maksudnya kita iya punya iya. aktivitas, kita punya hubungan sosial dengan orang sekitarnya. Kan kita nggak mungkin 24 jam tuh mantengin. Nah, ini kalau kita udah tahu ini, kita bisa menyusun nih, "Oh, oke, aku nggak bisa sih 24 jam, tapi setiap hari aku bisa lah produksi satu konten," misalnya. Atau kita sendiri, bikin program misalnya 1 minggu 3 kali deh, satu soal edukasi, satu daily life, satu apa gitu. Kadang-kadang ada orang yang terobsesi dengan fit yang rapi.
Iya ya kan? betul. Nah, ini juga perlu orang-orang kayak gini biasanya seneng kalau dirancang. Tapi Hmm, kalau, Instagram-nya memang hanya untuk senang-senang, untuk ya ini, inilah, bagaimana kita hanya mengikuti tren aja, ya nggak merepresentasikan apa-apa diri. sih, nggak apa-apa juga gitu. Bebas aja, tergantung goals masing-masing mau mau dioptimasi sejauh apa media sosial kita. Tapi saya mau kasih tahu aja bahwa banyak hal bisa terjadi di media sosial. Kita bisa dapat proyek baru, diajak ini itu sama yang lain itu dari media sosial, entah Media sosial. Instagram, TikTok, dan lain-lain. Misalnya nih, keahlian kita memang misalnya, ini Mbak Caca mana Mbak Caca? Tahu dia voice over nih. Ya dia Hmm, akan menjadikan Instagram atau media sosial lainnya itu sebagai portofolio kan. Nah, kalau portofolio itu terbangun baik, rapi, bagus, kan seneng ya, orang kalau nyari referensi, "Oh oh aku tahu nih voice over, bagus nih, ini nih coba cek." Zaman sekarang tuh cara kerjanya kan suka kayak gitu. Saya tuh sering banget, dapat kolaborasi dan macam-macam itu lewat Instagram yang kita nggak pernah kenal sama sekali. Yang kita cuma saling follow-follow-an aja lama-lama jadi sebuah project bareng. kerja Kayak gitu tuh bareng. sekarang sangat apa ya, banyak terjadi gitu. Jadi, ya se seenggak-enggak dirawatnya media sosial kita itu yang penting kita mau menampilkan sisi kita yang mana, gitu sih Hmm. menurutku. Gitu, gitu ya teman-teman ya. Jadi harus dipikirkan juga tujuannya dulu, baru kalau perlu ya bikin time schedule gitu ya. Oke lanjut Kak Nana. Oke, nah ini kalau menulis di media sosial tuh gimana? Yang kita perhatikan tuh platformnya apa, supaya kita tahu nih karakternya beda-beda. Kalau Twitter tuh sebelum ada Twitter Blue kan, eee, maksimal berapa. Kalau Twitter Blue sekarang satu artikel bisa dipindahin tuh ke satu tweet. Terus, Instagram maksimal berapa. Kita bisa bikin post apa aja sih modelnya, itu yang perlu kita pahami dulu, fitur-fiturnya apa sih yang beda. Terus perilaku netizennya. Kadang-kadang netizen ini emang suka apa ya, jadi kadang kalau kita mau komplain tentang sesuatu, larinya ke Twitter. Komplain ini, komplain itu, kita mention, si yang bersangkutan untuk untuk kita sampaikanlah keluh kesah kita di Twitter. Instagram tuh biasanya untuk men-share sesuatu yang, eee, keseharian tapi yang eye catching gitu. Enggak 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 kayak Twitter yang nggak suka tuh Instagram orang yang marah-marah terus tuh kayaknya kurang ya, kurang lah. Kayaknya marah-marah Facebook Yang bolehlah gitu. terang-terang emang biasanya di Twitter ya Mbak Kak Nana ya. Ya kan, yang suka war tuh ada di Twitter biasanya. Nah, kalau pengen yang inspiratif, yang adem, ini mungkin dia larinya ke Pinterest. Karena dia cari inspirasi, dia nyari sesuatu untuk kemudian membuat sesuatu, biasanya di kayak Pinterest. Kayak kayak gitulah, perilaku-perilaku yang kayak gini yang kita perlu tahu. Terus sejauh mana bisa dimaksimalkan, dan yang harus diingat juga, viral itu bukan tujuan ya, teman-teman. Jangan pernah membuat konten atau membuat tulisan atau membuat apapun dengan tujuan viral. Karena viral tuh emang haknya netizen yang maha kuasa sih, yang mana yang mau viral. Kita nggak ada rumusnya tuh, Heeh, viral sulit tuh harus seperti untuk apa. merumuskan. Jadi kalau kita hanya bertujuan supaya viral, besar kemungkinan kita akan kecewa, karena mungkin nggak akan kejadian atau tidak kejadian Sulit. sekarang dan kita nggak tahu kapan kejadiannya. Tapi kita bisa riding the wave, maksudnya di media sosial itu kan tren tuh, kelihatan. Kalau di media konvensional kita tahu orang suka dan nggak suka itu antara kita harus riset dulu, riset yang survei gitu ya, nanyain satu-satu atau kira-kira aja. Kalau di digital semuanya tuh kelihatan angkanya. Jadinya, kita tahu nih oh trennya ini. Bisa nggak kita mengikuti si, tren ini? Terus apakah cocok nggak sih kalau kita mau riding the wave ini? Misalnya nih, inget nggak waktu Alif Cepmek itu ya, kamu nanya, di hari yang sama saya ngelihat satu hari itu postingan orang kamu nanya, itu kayak
banyak banget. Bahkan kalau kita nerima notifikasi email brand, pada hari itu atau periode itu, semua diawali dengan, "Kamu nanya," sampai ya ampun ini kayaknya, copywriter semua semua brand tuh lagi riding the wave ini. Ada yang berhasil, ada yang enggak, Enggak. pindah-pindah aja. Tapi itulah caranya untuk membuat, kehadiran kita di belantara media sosial itu terlihat. Terlihat. Oke. Terus gimana? Sebenarnya strategi nulis di media sosial itu ada banyak, tapi Mmm, menurutku yang paling, mmm, apa ya, mudah diikuti dan, banyak dilakukan tuh ini, AIDA. Sebenarnya ini Aida, dari, ini bukan eee, Mama Aida, teman bicara nih kayaknya ya? Ada teman bicara nih yang namanya namanya yang Mama Aida, iya. sama ya. Oke. A AIDA ini sebenarnya strategi marketing dan ini udah dibikin setahun, udah lama sih sebenarnya 70-an, bahkan sebelum kayaknya, tapi masih relevan, bahkan di media sosial sekarang oke banget nih. Yang pertama AIDA itu attention, rebut perhatiannya. Jadi kalau kita bikin caption, kan kita kalau bikin artikel atau berita tuh ada judulnya ya. Nah, attention itu bisalah semacam judul, tapi tujuannya itu untuk merebut perhatian. Kalau judul artikel itu kan summarize isinya ya. Jadi kita tuh kalau baca judulnya tuh harusnya merefleksikan isinya. Cuma itu nggak berlaku kalau clickbait ya. Kalau yang, judulnya apa, isinya apa, itu nggak berlaku. Jadi yang benar tuh judul itu merepresentasikan isi. Nah, kalau di media sosial, attention yang kita rebut dari penjudul itu ada attention, rebut perhatiannya. Caranya gimana? Macam-macam, ada yang biasanya gitu, stop scrolling atau, pakai pantun-pantun atau pakai yang lagi, mmm, ngetren saat itu. Waktu itu apa sih, ngetren Cipung Haji Oka, tepung tapioka. Nah, itu tuh, Mmm, kita misalnya kita mengadopsi yang kayak gitu untuk di attention, boleh, bisa dilakukan. Lalu interest, setelah kita attention, dapat perhatiannya nih, dia berhenti, karena kan perilakunya itu scroll ya, maka usaha pertama kita adalah membuat dia stop, stop scrolling untuk membacanya sampai akhir atau menggeser, semua konten kita membaca sampai habis. Jadi yang pertama dilakukan adalah attention, kemudian interest itu semacam membangkitkan minat. Bisa dengan data, bisa dengan fakta, bisa dengan informasi. Misalnya, eee kita mau ngomongin apa nih kira-kira? Misalnya kita mau ngomongin, eee, kita mau oh, kita sampai bawah deh biar gampang contohnya. Setelah interest ada desire, itu membangunkan rasa ingin memiliki. Kita udah kasih datanya, kita udah kasih informasinya, dia kepengen beli nggak? Dia pengen nyoba nggak? Dia jadi pengen nggak? Jadi ada merasa terhubung. Terus action. Action itu kita mengajak dia melakukan sesuatu untuk berkontribusi, untuk terlibat. Bisa jadi macam-macam. Misalnya beli barang, eee, sign up, follow, atau eee, kita pengen dia beli, eee, barang yang kita inginkan. Nah, contohnya gimana? Misalnya attention kita, kita rebut perhatiannya. Kita bisa menyajikan sesuatu yang, apa, shocking gitu ya. Aduh, baterainya. Misalnya kita yang shocking atau, kita meminta, perhatian mereka dengan memberi, mmm, kata-kata yang, eee, lagi tren saat itu. Misalnya kayak Cipung mmm, Haji Oka, tepung tapioka yang tadi gitu. Terus kita ngasih tahu, eee, Cipung Haji Oka, tepung tapioka. Kalau, kalau katakanlah dia mau jualan, makanan gitu ya, Cipung Haji Oka, tepung tapioka. Tapi kalau, eee, tahu nggak Cipung Haji Oka apaan misalnya, mmm, misalnya tepung tepung tapioka, terus
tahu nggak, kalau Cipung Haji Oka ada tepung tapioka, kalau apa misalnya, kalau ini apa, misalnya kayak gitu. Jadi Hmm. kita riding the wave juga dan kita merebut perhatian dengan sesuatu yang orang udah tahu. Atau Oh, misalnya apa ya, kamu nanya gitu kan, itu juga bisa. Atau, kita merebutnya dengan sesuatu yang, eee, mengejutkan. Misalnya 50%, anak-anak di, eee, Ponorogo ya, waktu itu yang viral tuh, yang rame-rame tuh, yang rame-rame nikah dini ya. nikah muda, pernikahan dini misalnya kayak gitu. Nah, terus kita masuk ke interest-nya, datanya gimana, faktanya gimana, eee, di kita, bentar, biar gampang, kita perlu tahu dulu kita mau jualan atau mau, eee, memperkenalkan aja. Hmm. Ini kalau kita mau jualan berarti call to action-nya udah tahu dong bahwa tujuan utamanya adalah kita mau jualan. Jadi bisa kita membangkitkan rasa pengen tahu. Misalnya ibu-ibu habis masak, aku tuh selama ini nggak pernah berhasil bikin nasi goreng, baru kali ini bisa bikin nasi goreng seenak abang-abang di mana yang terkenal misalnya. Ternyata Seenak dunia dan langit. ternyata tahu nggak, ternyata terus cerita, biasanya aku tuh kalau bikin nasi goreng tuh ya pakai nasi yang, kemarin. Emang enak sih, tapi ternyata belum cukup enak, sampai akhirnya aku menemukan bumbu, misalnya kayak gitu. Hmm. Jadi kita tuh kayak, apa ya, diajak untuk terhubung gitu loh. Diajak untuk terhubung sampai akhirnya call to action-nya adalah, "Cobain deh, kalau sekarang ada di keranjang kuning ya, tinggal check out aja." Misalnya kayak gitu. Oke. Nah, tipsnya sih sama ya, kayak menulis yang lain-lain tadi. Menulis di media sosial itu juga kita berbicara pada manusia, meskipun hanya berupa akun-akun, gambar-gambar, meskipun mereka hanya alfa Korea, mereka tuh orang di balik itu. Jadi kita harus tahu bahwa ketika kita menulis ini, kita akan menyakiti orang nggak? Kita akan membuat dia happy nggak? Atau kita akan membuat dia, marah? Nah, itu perlu pertimbangan. Terus perencanaan konten itu penting untuk konsistensi, tapi kalau kita goals-nya hanya, berlatih aja, ya nggak apa-apa. Sekarang nggak konsisten, tapi suatu bertahap gitu. Terus menyepakati aturan, ini untuk tim atau bisa juga untuk diri sendiri. Misalnya, "Oke, aku akan ngomongin soal isu ini, tapi aku hanya stop sampai sejauh apa." Misalnya aku nggak mau ngomongin yang berkaitan dengan value orang. Misalnya aku nggak mau ngurusin urusan orang, aku nggak mau gosip misalnya, aku nggak mau tren serame apapun kalau itu adalah gosip, aku nggak mau misalnya. Kayak gitu-gitu tuh, kita set aturan itu sendiri. Kenapa sih itu penting? Kita tuh di media sosial tuh membangun pencitraan kan. Jadi kita harus tahu sejauh mana dampaknya ke kita. Jadi kita yang bikin aturan dulu. Kayak misalnya di Digital Mama tuh kita bikin tuh aturan-aturan, oke kita bikin konten tentang literasi digital, tapi aturannya ini, misalnya gitu. Terus jangan ragu untuk berkreasi, coba-cobain aja, kadang tuh dulu saya tuh nggak mau sih, nggak mau tampil muka gitu di akun, Digital Mama, saya nggak mau, malu. Tapi kenapa enggak? Pada satu sisi, pada satu saat konten kita butuh kehadiran fisik, butuh kita gitu, selain, eee, teks, selain audio dan sebagainya. Mungkin itu saatnya itu, akhirnya coba, oke, ternyata nggak buruk-buruk amat kok, gitu. Terus tidak ada formula baku ya, karena nggak ada formula baku ya cobain aja. Tipsnya adalah coba, 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 jadi kayak A/B testing aja, coba coba coba, mana yang works, ya kita lanjutkan, kalau enggak, ya udah kita coba cara lain. Gitu sih. Aduh, sudah ke Oke. ini ya? Nah, ini teman bicara ada pertanyaan nggak? Kalau misalnya ada pertanyaan, boleh
ketik dulu di chat, atau kalau mau ngomong langsung sama Kak Nana juga boleh, bisa pakai fitur raise hand ya. Bisa ditulis pertanyaannya. Nah, ini ada pertanyaan, oke Mbak Oti tunggu sebentar ya, ini tadi ada pertanyaan yang belum terjawab Mbak Nana nih, dari Mbak Yeni. Kalau menulis untuk caption medsos IG, tapi juga pengen bikin naskah atau skrip. Nah, Mbak Yeni mungkin naskah atau skripnya ini mungkin bisa lebih diperjelas ya. Maksudnya ini naskah untuk film kah? Untuk apa namanya? Untuk feature kah? Atau untuk dokumenter kah? Atau yang seperti apa nih? Naskah atau skripnya ini? Kemudian ada juga nih yang tanya Mbak Kak Nana. Aduh, mohon maaf nih, ternyata habis baterai. Nggak apa-apa. Bisa kita lanjut ini, Kak Nana? Oke, kita lanjutkan. Oke, ini dari Mbak Yeni. Juga pengen bikin naskah untuk misalnya promosi wisata. Nah, itu tipsnya gimana? Tipsnya kalau promosi wisata, sebenarnya kalau secara teks itu sama aja ya Aida tadi. Tapi kalau promosi, saran saya adalah angka. Angka itu penting. Itu mesti ditonjolkan. Misalnya paket harganya misalnya, atau berapa misalnya 3 hari 2 malam atau 4 hari 3 malam. Terus dengan sekian itu perlu ditonjolkan. Kak tuh, karena angka tuh punya kekuatan psikologis. Ya, kekuatan psikologis. Kadang-kadang kita nggak pengen pergi, tapi karena kita tahu kita mampu, kita bisa mempertimbangkan itu gitu. Oh gitu, misalnya cashback 200.000 perjalanan ke sana gitu. Jadi yang semula nggak pengen berwisata, akhirnya mempertimbangkan, oh murah juga ya kalau dapat cashback segitu. Terus kadang dia di angka ini misalnya kalau berkaitan dengan harga, itu yang sudah banyak dibahas orang sih, kalau harganya di bawah harganya murah, itu pakai harga misalnya K gitu ya, 500.000 atau berapa gitu. Tapi kalau harganya mahal, yang ditonjolkan adalah diskonnya berapa persen. Oke. Itu kalau untuk biro perjalanan. Kalau misalnya untuk promosi wisata, tapi untuk memperkenalkan tempatnya, kira-kira apa ini yang perlu ditonjolkan? Informasi berarti, kalau menurut saya. Informasi. Kenapa? Karena ini sesuatu yang baru. Orang mungkin belum pernah keidean, belum pernah tahu dia ke sana. Jadi yang harus tahu itu, dia harus punya gambaran selengkap-lengkapnya. Tempatnya di mana, aksesnya mudah enggak, kita ke sana tuh dapat apa. Supaya mereka bisa bikin pertimbangan, kalau aku harus menempuh jarak sekian ratus kilometer, aku dapat apa. Yang perlu ditonjolkan adalah informasi selengkap mungkin tentang tempat itu. Misalnya nih, tempat wisata baru yang lokasinya itu tidak, atau di tempat yang sudah familiar ya, kayak Bandung gitu kan, emang tempat wisata. Tapi ada sesuatu yang baru nggak nih yang ditawarkan? Aku bisa dapat pengalaman baru nggak di sana? Informasi-informasi itu yang membuat orang punya panduan untuk memutuskan, berarti nanti liburan aku ke sana deh, karena secara tempat menarik, budget cocok, daya jangkaunya mudah, maksudnya kita aksesnya mudah. Oke. Jadi misalnya kayak gini, Kak Nana ya, Gedangan punya hidden games baru nih, kayak gitu ya. Terus baru dijelaskan deskripsinya apa-apa gitu ya. Nah, hidden gem ini juga copywriting yang menarik. Kalau dulu hidden gem itu orang tertarik dengan, wah hidden gem nih gitu. Tapi sekarang udah maju lagi. Karena apa? Karena ternyata pas hidden gem, nggak hidden amat, nggak gem itu deh gitu. Jadi lebih majunya adalah biasanya copywritingnya sekarang,
ini nih yang bener-bener hidden gem, bukan yang abal-abal misalnya. Jadi dia kayak semakin meyakinkan, enggak ini tuh hidden gem yang sesungguhnya. Oke, oke. Sebelum lanjut ke pertanyaan nih, buat teman-teman bicara, teman bicara yang baru saja bergabung di kelas sinergi eksis lewat menulis ini, boleh dong ngisi form biodatanya yang sudah dibagi oleh tim SD di kolom chat ya. Segera diisi karena nanti sertifikatnya akan dikirim ke email dari teman-teman bicara semuanya. Nah, lanjut yang belum ditanyakan, yang raise hand, ditahan dulu ya, ini melanjutkan pertanyaan yang tadi. Ini kalau nulis jurnal, Kak Nana, supaya lolos, kayaknya nih supaya lolos plagiarisme nih. Tipsnya nih kayak gimana nih? Oke, kalau soal jurnalnya karena akademis ya, jadi mestinya memang sudah ada pakem-pakem tersendiri, kayak misalnya struktur dan sebagainya itu udah ini ya. Kalau untuk lolos plagiasi adalah teman-teman hati-hati saat memparafrase. Memparafrase Oke. itu ketika mengquote itu enggak copy paste gitu loh. Kalau copy paste itu kita mengkutip, jadi itu kutipan utuh aja. Tapi kalau misalnya teman-teman mau Kalau itu parafrase itu seperti apa contohnya Kak Nana? Misalnya dari apa yang disampaikan oleh Pramudia tadi, kemudian kita memparafrasekan, itu nanti jadinya seperti apa supaya ini bisa lolos dari plagiarisme ini? Kita bisa menggunakan kalimat tidak langsung. Misalnya Pramudia itu dulu pernah berkata bahwa menulis itu sesuatu yang penting, esensial. Kenapa? Karena menulis itu punya peran penting dalam merawat sebuah gagasan misalnya. Jadi kita tuh tahu intinya apa, terus kita sampaikan dengan kata-kata kita sendiri. Kalau kita memang nggak bisa melakukan itu, ya udah kalau mau copy paste, jadikan itu sebuah kutipan. Kita mengkutip gitu. Jadi bukan menjadikan itu Kalau plagiarisme sendiri itu ada kategorinya nggak sih Kak? Misalnya yang nah, mirip berarti sudah bisa dikatakan plagiat gitu. ini teman-teman akademisi mungkin lebih paham ya. Tapi kalau yang kalau di jurnalistik misalnya, plagiarisme itu apa? Ya kalau kata perkatanya sama, di banyak bagian sama, dan di bagian-bagian pentingnya itu sama. Misalnya gini, kan ada ya, misalnya berita aja. Berita itu kalau kita tadi bilang 5W1H disampaikan di awal yang penting-penting, nah itu sama nggak? Sama itu maksudnya satu kata per kata tanda baca juga ya, plus judul. Sama nggak? Sama ya, sama. Saya nggak bisa ngomong banyak soal yang jurnal karena saya bukan akademisi. Maksudnya saya mengajar tapi dari praktisi. Jadi mungkin akademisi punya Turnitin itu ya, dia punya yang bisa ngecek gitu. Tapi kok sekian persen gitu, saya nggak hafal sih berapa persen. Tapi pada intinya kalau susunan kalimatnya itu sama persis, ya itu plagiat sih. Karena nggak mungkin loh dua orang berbeda menuliskan satu kalimat utuh sama persis. Sama persis. Nggak mungkin kan? Minimal beda dong. Nah, Iya. di jurnalistik plagiat itu jadi penyakit baru setelah era digital. Karena copy paste itu gampang banget. Jadi sering banget kita kita meng-copy paste aja gitu. Meng-copy paste karya orang. Itu jadi penyakit jurnalis di era yang serba mudah ini. Padahal kita punya ya untuk memparafrase kah, atau kita bisa sebut aja. Kadang kita itu terlalu sungkan atau kita terlalu gengsi menyebut sumbernya karena mungkin kita media yang sama-sama media, terus kita nggak mau nyebut misalnya saya Zone terus saya nyebut seperti diberitakan oleh Detik, dia kan nggak mau kayak gitu, akhirnya di copy paste. Padahal kan ya nggak apa-apa, sebut aja karena memang kita dapatnya dari sana.
Iya ya, Menurutku sih nggak apa-apa, harusnya kita jujur. Oke, ini dari teman-teman yang raise hand nih. Oke, dari Mbak Opi dulu nih. Monggo Mbak Opi. Bisa nyalakan kameranya dulu, on cam dulu, baru disampaikan. Hai, halo, selamat sore Mbak Lia, Mbak Halo, Nana. selamat sore Mbak Opi. Halo Mbak Nana, salam kenal. Salam kenal. Iya, jadi begini, ada yang mau ingin aku tanyakan. Sebenarnya akhir-akhir ini aku tuh lagi seneng nulis. Sebenarnya hobi nulis sudah lama sih. Cuman sekarang lagi pengen diasah lagi karena mau bikin konten tulisan yang disuarakan alias di VO kan, begitu kan. Pertanyaan saya adalah ketika nanti tulisan itu disuarakan biar terdengar lebih bersahabat atau lebih enak diterima sama orang lain yang mendengarkan, lebih baik itu seperti apa sih Mbak Nana untuk tipsnya? Karena aku tuh kadang bingung, misalnya kayak gini, untuk penggunaan kata-kata aja ya, antara biarkan atau biarin gitu kan, atau disalahkan atau disalahin, seperti itu. Kalau misalnya kalau anggaplah aku memakai pilihan kata biarkan gitu, apakah itu nantinya akan kayak apa ya, terlalu formal atau terlalu kaku atau seperti apa gitu? Menurut Mbak Nana gimana? Oke, terima kasih pertanyaannya Mbak Opi. Oke, kita jawab satu-satu dulu aja ya Mbak Nana ya. Oke, terima kasih, menarik. Karena sekarang emang uh, voice over tulisan itu banyak disukai karena orang tuh malas baca kayaknya ya. Dengan di voice over dia jadi terbantu gitu. Sebenarnya dia bukan nggak mau mendengar informasi loh, dia mau cuman ya gitu deh. Nah, gimana? Kok menurutku nggak apa-apa sih Mbak, tergantung segmennya mau menyasar apa. Kalau segmennya memang apa, katakanlah memposisikan diri sebagai temannya si audiens ini, nggak apa-apa pakai biarin, pakai kata-kata yang tidak baku gitu ya, nggak apa-apa, selama konteksnya pas, terus ketika kita dengarkan emang jadi lebih paham. Kadang-kadang kan ada kata-kata nggak baku itu justru, tidak familiar di semua kalangan. Misalnya hanya Jaksel aja yang tahu misalnya, atau hanya orang Jawa Timur aja gitu misalnya. Nah, tergantung kita mau ngomong ke semua orang, atau cuman ke tertentu aja. Nah, kalau tertentu aja, ini bakal orang bakal paham nggak? Kalau paham nggak apa-apa. Kalau aku sih, nggak apa-apa. Beda kalau, Mbak Ovi misalnya di berita, siaran berita nih kayak, Mbak Lia nih, pasti nggak boleh tuh kan kalau, berita Pakai biar. nah itu pasti nggak boleh. Nah, cuman kan, Ya. Mbak Ovi nanti kan bikinnya nggak untuk paket berita formal kan gitu. Jadi gimana Mbak Ovi mengkonsep si, paket itu sih, mengkonsep konten itu sih. Kalau memang memposisikan sebagai teman, sebagai, bagian dari komunitas itu nggak masalah, kecuali itu memang ditujukan untuk, forum formal atau untuk, paket konten yang memang berita misalnya, berita formal. Berita juga kan ada yang talk show yang lebih santai, tapi ada juga yang, formal kayak Mbak Lia nih yang sehari-hari nih. Pasti itu sudah ada pakemnya kan kalau kayak gitu. Iya, iya. Nah, Kak Ratna perlu diketahui nih, Mbak Opi nih biasanya tuh voice over-nya memang ceria gitu, segmennya itu lebih ke anak muda gitu. Jadi kayaknya lebih cocok yang biarin ya Mbak Nana ya. Iya, nggak apa-apa. Di digital mama tuh kalau voice over juga, kalau konten-konten yang ada voice over-nya juga kita pakai yang bahasa-bahasa, ibu-ibu. Maksudnya supaya kita juga lebih diterima sih. Oke, Karena yang relate banget bahasanya sama ibu-ibu gitu ya. betul, karena kadang apalagi kalau kita itu kontennya isinya mengedukasi atau awareness. Kalau kita pakai bahasa yang berjarak, maksudnya tidak pakai bahasa mereka, kita juga akan menghasilkan sesuatu yang berjarak.
Jadi menurutku nggak apa-apa Mbak Opi. Nggak masalah Mbak Opi, bikin aja yang banyak. Betul. Ya, ini pertanyaan berikutnya nih yang raise hand ada dari Betty Yuliani. Oke, halo Mbak Betty, silahkan dong di on cam-kan dulu. Halo Mbak Betty, apakah masih di ruang virtual sorry, kelas masih sinergi mute. sore ini? Masih mute tadi. Oke, halo. Halo ya, salam kenal Mbak Ratna, Salam salam Mbak kenal. Nia. Mbak Betty. Ya, senang sekali, menarik sekali materinya ya. Saya newcomer di Sinergi Bicara dan baru ini ya tergabung dalam free Kelas iya, sinergi. free kelas iya di Sinergi dan ternyata dengan kebetulan relate sekali dengan pekerjaan saya ya, dengan hal-hal yang sederhana tapi sangat-sangat bermanfaat ya. Iya, Gini kalau Mbak boleh tahu Nana, pekerjaannya apa nih, Mbak ah, Betty? Jangan-jangan influencer atau enggak, membasador mungkin? enggak. Saya kebetulan kerja di instansi pemerintah Mbak Alia. Nah, ini saya mau Oh, sharing nih sama Mbak Ratna. boleh, Memang boleh. iya, saya memang pengelola media sosial ya Mbak Nana ya di instansi pemerintah. Jadi, Pemerintah tapi mana kalau kami boleh tahu, Mbak Betty? di Surabaya. Oh, Pemkot Surabaya. Bukan. Pokoknya di Surabaya lah. Oke. Jadi gini, selama ini kami memang belum melakukan riset terkait dengan apa-apa yang kami sampaikan kepada publik ya. Cuman kalau dari kacamata Mbak Nana nih sebenarnya yang diinginkan masyarakat itu seperti apa sih terhadap media sosial pemerintah? Apakah sesuatu yang kaku, formal, atau relax gitu kan? Informasi-informasi yang kami sampaikan. Kemudian mau tahu nih tips pengelolaannya media sosial pemerintah yang kekinian yang saat ini itu seperti apa sih agar tetap kami sebagai instansi pemerintah itu bisa menjaga marwah sebuah instansi, tapi juga tetap bisa masuk di segmen yang mana masyarakat yang menginginkan informasi kami. Seperti itu. Makasih banyak Mbak Ratna. Oke, terima kasih Mbak Betty. Semangat terus ikut kelas sinergi lainnya ya. Menarik nih. Mbak Betty, saya paham sih ini pasti Mbak Betty suka kadang-kadang tuh pusing tuh ini diapain sih akun ini. Tapi Iya, karena ini Mbak, kalau untuk media sosialnya pemerintah itu kan targetnya itu lebih luas ya, Kak Nana ya. Kalau misalnya kayak Mbak Opi tadi kan emang segmennya jelas nih anak muda dan remaja gitu ya. Tapi kalau pemerintah ini luas, juga ada anak mudanya, juga ada orang tuanya, ada dewasa produktif. Nah ini gimana nih? Nah, emang tricky banget. Tapi saya mau ngasih ini dulu, optimisme dulu. Akun media sosial pemerintah itu nggak perlu nyari engagement payah-payah sebenarnya, karena orang akan datang sendiri. Kenapa? Karena orang tuh sekarang perilakunya kalau ingin tahu tentang kebijakan atau aturan pemerintah, dia pasti larinya ke Instagram atau akun media sosial instansi yang terkait gitu. Jadi nggak usah terlalu mikirin pusing-pusing gimana ya engagement-nya gitu. Boleh lah itu juga tentu, tapi sebenarnya sudah ada modal dasarnya, yaitu orang akan datang ketika dia nyari informasi. Jadi apa seharusnya? Yang pertama, harus memberikan informasi yang dibutuhkan orang. Misalnya kalau terkait pelayanan, pastikan orang mendapat jawaban jam layanannya itu kapan sih? Kapan liburnya, kapan bukanya, kapan tutupnya, syaratnya apa, dan sebagainya. Jadi supaya orang ketika begitu mengakses media sosial, dia sudah tahu, oh berarti besok aku datang, aku nggak perlu bolak-balik nih, karena aku sudah tahu syaratnya apa aja. Nah, kedua, akun media sosial harus berperilaku seperti apa? Kalau saya ya, saya paling senang sama Kemen PUPR. Kemen PUPR itu dia bisa membedakan ketika dia harus ngocol
harus bercanda gitu ya, sama harus serius. Hmm. Dia itu kayak meresonansi pimpinannya. Kita tahu kan Pak Basuki itu orangnya santai, humoris, bisa diajak guyon. Iya, betul. Jadi si media sosialnya itu merefleksikan beliau. Tapi saya juga kebayang sih, kayaknya nggak semua pejabat mau menerima itu ya. Kayaknya ada pejabat yang pengennya media sosial isinya foto salaman sama foto bersama pas acara. Itu banyak banget yang kayak gitu. Padahal orang senang nggak lihat itu? Nggak selalu. Orang tuh lebih senang kontekstual gitu. Oh, ada layanan ini untuk ini gitu. Aku bisa mendapatkan layanan apa dan bagaimana aku mendapatkan. Masalah hari itu ternyata ada acara ABC di kantor dan foto bersama dan salaman dengan pejabat, itu orang nggak terlalu apa ya? Orang tuh nggak terlalu peduli sih. Jadi maksudnya kadang ya dalam media sosial itu seringkali kalau di lembaga itu jadi jadi ajang untuk menampilkan si pimpinan gitu. Padahal Pimpinan. masyarakat tuh nggak butuh itu, karena bukan nggak butuh itu, tapi masyarakat itu sebenarnya tidak peduli siapapun pemimpinnya, yang penting akses dan layanan untukku itu terpenuhi, gitu. Jadi menurut Kalau saya bahasanya? nah kalau bahasanya, pada saatnya itu bisa santai. Karena mungkin nggak setiap hari ada informasi baru kan, kayak misalnya tidak setiap hari itu ada pengumuman, kalau kayak SIM keliling mungkin tiap hari ada konten ya, misalnya hari ini kami di sini, hari ini besoknya pindah, bisa jadi konten tiap hari. Tapi kan nggak semua kayak gitu. Nah, ketika nggak kayak gitu, kita bisa bikin konten yang santai, yang seru-seruan. Nah, engagement-nya tuh kayak gitu. Engagement-nya tuh membuat orang itu akrab gitu. Jadi biar kalau kita ngomong santai, mereka nggak marah. Mereka tuh nggak merasa, ih kok gini sih so asik gitu loh. Misalnya bikin kuis, bikin tebak-tebakan, kayak gitu-gitu. Oh, iya, Tapi benar. kita harus tahu bahwa fungsi utamanya itu kan namanya lembaga negara ya, lembaga pemerintah, kita kan melayani publik. Ketika menjalankan fungsi layanan publik harus dengan mood serius. Menjawab pertanyaan, semua pertanyaan harus dijawab, semua komplain harus diperhatikan gitu. Dan semua pertanyaan harus dijawab gitu. Itu yang penting. Selain kita membuat konten, kita harus bisa menjawab, entah itu lewat DM, entah itu di komen. Kalau ada yang jawab ya, kalau ada yang tanya ya kita harus jawab. Karena bagaimana kita berinteraksi itu yang kemudian membuat orang tuh menerima kita gitu. Oh, ternyata kalau akun ini tuh ya emang gayanya begitu. Tapi ketika dia menyampaikan pernyataan resmi, dia tahu tuh modenya udah berganti lagi. Modenya jadi mode serius, mode formal, karena itu menyangkut kebijakan lembaga. Jadi emang kalau pemerintah itu Masalah ya Mbak Nana? apa? Nggak masalah ya, jadi Nggak misalnya masalah. berubah-ubah gitu? Nggak masalah. Karena gini, kalau pemerintah itu fungsinya ada fungsi utama, ada fungsi lain-lain kan. Kan kalau brand dia butuh orang beli, kalau pemerintah kan enggak. Enggak. Jadi, tapi dia triknya itu sih, kapan kita harus serius, kapan kita mendekati orang, kapan itu triknya. Supaya apa? Kita nggak kadang tuh kan suka orang, so asik banget sih ini gitu. Nah, kalau orang nggak terbiasa atau dia dicuekin nih pertanyaan-pertanyaan pentingnya, tapi kok orang ini selalu bikin konten yang so asik, dia marah dong kayak, "Kamu so asik banget sih tapi pertanyaanku nggak dijawab," gitu. Jadi ini, perilaku kita keseluruhan tuh akan dilihat sih memang kalau instansi pemerintah. Jadi kok saya, paling atas kalau, pemerintah adalah menjawab, pertanyaan masyarakat. Masalah kontennya belum bagus atau teksnya masih belibet atau apa, itu, eee, istilahnya kok penilaian tuh enggak yang utama itu adalah ketika orang tanya itu dijawab atau enggak. Oke. Gitu ya Kak Gitu. Betty ya. Semoga menjawab pertanyaan dari Kak Betty dan media sosial yang ditangani bisa semakin baik dan sesuai dengan harapan masyarakat.
Selanjutnya nih ada Kak Caca Sabrina dari Malang nih yang raise hand. Monggo Kak Caca, kita bisa on cam dulu, dinyalakan dulu kamera videonya. Oke, halo, Assalamualaikum Mbak Lia dan Mbak Nana. Iya. Oke, Monggo Kak hai Mbak Caca. Nana. Halo, kedengeran ya? Kedengeran. Kedengeran. Monggo. Silakan. Sebenarnya sih problemnya sama kayak Mbak Opi tadi ya. Jadi kami sebagai yang jelimet di dunia suara gitu kan, untuk MC pun juga tetap harus menulis ya gitu ya. Sebelum kita show gitu kan, kita harus nulis poin-poin dulu lah paling nggak gitu kan. Nah, mungkin kalau misalnya untuk konten atau misalnya kita dapat, kalau misalnya kita di voice over kan dapat skrip ya, kalau misalnya dari ini ada skrip yang misalnya kita kok nggak enak nih disuarakan, kita ganti-ganti, itu is okay gitu kalau dapat dari sana. Nah, kalau misalnya ini, kalau kita buat konten nih, apakah kita yang pertama harus dilakukan dari judulnya dulu, headline-nya itu harus yang cetar gitu atau seperti apa, kemudian nanti gimana untuk isinya. Kalau misalnya isinya, kesulitan saya adalah efisiensi kalimat kali ya, yang bagaimana caranya bisa orang-orang masyarakat itu bisa excited, interest dengan apa yang kita tulis, kemudian kita suarakan juga nantinya yang bisa kalau misalnya iklan tuh persuasif ya, seperti itu sih yang permasalahan. Dan juga gimana membuat kalimat yang luas dan juga mengalir gitu. Misalnya kalau kita punya pengalaman gitu kan Mbak Nana, seorang ibu misalnya, atau sebagai seorang traveler gitu kan, kita mau menuangkan di tulisan tuh kadang kagok gitu ya, kaku. Nah itu yang ingin saya tanyakan, tips dan triknya gimana gitu. Terima kasih. Ya, sama-sama Kak Caca. Nah, Kak itu tadi. Kak Caca ini teman SMP Kak Lia. Oh, reunian di mari ya. Reunian di sini. Ya. Betul. Oke, pertama soal judul. Ini yang membedakan judul dari konten digital dan teks aja. Kalau konten digital yang mana mengandung video dan audio dan sebagainya, pertaruhan kita ada di 3 detik pertama. Karena di 3 detik pertama itu orang akan memutuskan scroll atau melanjutkan sampai habis. Jadi kalau bikin judulnya, bagaimana memenangkan 3 detik pertama itu. Kalau di konten yang teks aja, itu kita nggak berpacu sama waktu. Yang penting kita merefleksikan isinya dan se-eye-catching mungkin gitu ya. Nah, kalau di digital, dia eye-catching, dia harus cukup eye-catching untuk orang berhenti gitu. Jadi nggak harus merefleksikan isinya iya, tapi gimana caranya 3 detik pertama itu menang. Misalnya, kalau kita mau ngasih tips, kalau judulnya tips supaya ini gitu, itu kadang nggak berhasil, kadang berhasil, kadang nggak. Tapi kalau misalnya kalau kamu nggak mau lagi mengalami apa gitu. Jadi ada semacam kalau judul itu mengandung yang negatif, itu bekerja lebih baik katanya. Karena negatif itu dalam artian kita dikasih tahu dulu dampaknya apa, dampak buruknya apa. Supaya orang membuat keputusan, ya udah aku mau nonton sampai habis deh karena aku nggak mau dampak buruk itu kejadian sama aku. Kalau kamu nggak mau cepat tua, kamu harus tonton ini sampai habis misalnya kayak gitu. Nah, 3 detik itu yang harus diformulasikan. Mudah-mudahan itu cukup membantu ya. Terus kalau berpanjang-panjang itu emang penyakit kita semua ya, kita suka berpanjang-panjang. Aku sendiri ya punya konten 1 menit literasi digital. Susah, karena ternyata yang udah dicatetin tuh, "Hah, kok udah lewat 1 menit? Hah, kok lewat?" Gitu. Akhirnya, kalau yang aku pelajari sih, kita harus bikin checklist dulu apa yang harus banget kita sampaikan, yang nggak boleh kelewat, sama apa yang sebenarnya, oke ini orang boleh tahu, boleh enggak. Atau, oh ini jadi konten baru aja. Jadi kita
aku bikin checklist gitu loh, kayak, oh ini harus banget, wajib banget tahu sekarang, ini nggak boleh dilepas. Tapi kok ada yang, oh kayaknya ini orang, oke penting tapi kayaknya bisa ditunda. Nah boleh tuh kita bikin yang lainnya, atau, kita drop aja kalau memang nggak penting, ya udah berarti orang, mendengarkan tahu atau enggak tuh sebenarnya nggak terlalu signifikan, jadi di-drop. Cuman kadang-kadang kan kita, eee agak sulit ya ngedrop buah pikiran kita sendiri kayak, "Duh sayang nih," gitu. Ya nanti kita bisa jadi tabungan selanjutnya. Terus, apa tadi? Menulis ya, bagaimana supaya nggak kaku. Latihan. Kalau semakin sering kita menulis tuh kita semakin tahu, oh ternyata gayaku menulis itu kayak gini. Nah, kan kayak kita milih baju aja sih sebenarnya. Mungkin kita baru tahu, oh style kita cocoknya sama yang kayak gini kalau kita udah coba beberapa gaya. Oh ternyata aku nyamannya yang gini. Nulis juga gitu kok, eee, apa, ada gaya tulisan yang aku pengen banget nih, pengen nulis kayak si penulis favorit kita gitu ya, katakanlah siapa. Tapi kita tuh ternyata setelah dicoba-coba emang nggak ke situ gitu. Kan ada ya orang yang, ada mungkin teman-teman follow NT aduh kok aku lupa sih. Jadi dia kontennya itu tulisan yang seduh sedan gitu loh, yang galau, yang apa, bagaimana bangkit gitulah, bagaimana Rintik bangkit. Seduh, Rintik Seduh. Rintik Sendu, betul itu. Ada orang yang pengen kayak gitu, tapi susah karena emosinya mungkin nggak pas begitu gitu. Jadi keluarnya selalu beda, gimana sih caranya? Ya nggak bisa dipaksakan juga gitu, karena nanti kita akan menemukan gaya sendiri. Kayak misalnya, eee, ceria, kita posisinya tuh lagi bahagia, lagi happy-happy aja, ya susah gitu. Tapi kalau kita latihan terus kan itu mengasah ya, diolah terus ya kita akan menemukan, eee, caranya. Oh ternyata aku tuh cocoknya begini. Kalau kita udah tahu cocoknya begini, kita mau nulis sedih, mau nulis, happy, itu kita dengan cara kita sendiri. Kalau aku suka sesuatu yang berima. Kalau tulisan itu ada rima-rimanya, aku suka. Karena menurutku itu, eee, nyaman didengar gitu kayaknya. Nah, itu aku suka. Nah, mungkin perjalanan sampai akhirnya menemukan kayak gitu kan dicobain ya. Oh, ini nggak cocok nih, nggak cocok. Gitu. Jadi ya harus dicoba. Kak Caca hari ini, pergi ke mana, ke traveling ke suatu tempat, pulangnya oleh-olehnya nulis. Wah ternyata masih jelek nih atau kurang puas. Padahal ya jelek atau bagus itu kadang-kadang kata kita loh, kata yang baca tuh katanya bagus-bagus aja padahal gitu. Kadang-kadang kita yang terlalu perfeksionis. Jadi coba dulu, kita nggak tahu kan ini oke atau enggak, berhasil atau enggak, Oke, gitu gitu. Kak Caca. Oke, siap. Terima kasih Kak Nana dan Kalia. Terima Iya, kasih. ini keterbatasan waktu ya teman-teman. Tapi aku punya satu pertanyaan nih Kak Nana, boleh nggak ya disampaikan? Satu aja. Boleh boleh. Oke, sebelum saya sampaikan pertanyaan saya, ini buat teman-teman yang belum mengisi teman-teman bicara yang bergabung di kelas sinergi dengan pembahasan hari ini, eksis lewat menulis, bisa segera ngisi formnya ya, linknya sudah dibagi oleh tim Sinergi Bicara di chat ya. Jadi langsung aja diklik linknya, langsung isi formnya, data diri beserta email, karena nanti sertifikatnya bakal dikirim ke email masing-masing. Gitu ya. Nah, ini yang mau aku tanyakan adalah gini, sebuah tulisan bisa mempengaruhi pembacanya kan ya Mbak Nana ya. Dalam tulisan yang non-berita, apakah sebaiknya menuliskan isi narasinya sesuai dengan tema gambar atau videonya? Atau boleh saja berbeda tergantung maksud dan tujuannya. Misalnya nih, gambar atau video berisi macam-macam tas branded. Tetapi narasinya tentang perhitungan banyaknya makanan yang bisa dibeli dengan harga tas branded tersebut. Nah, itu kan dua hal yang kontradiktif ya.
apakah boleh kita menuliskan seperti itu gitu dalam captionnya, karena itu benar-benar berbeda dari foto dan videonya. Kira-kira yang bakalan ngena di pembaca, apakah gambarnya, apakah orang akan mengira bahwa tas branded itu milikku, ataukah orang-orang memahami maksudku dari tulisan? Kira-kira seperti apa, Mbak Nana? Oke, kalau menurut saya itu boleh, tapi di video itu juga harus disertakan bagian narasi itu. Narasi bahwa, oh ternyata satu tas ini sama dengan seblak berapa kilo gitu ya, berapa ton gitu ya. Nah, kenapa? Satu tas Karena bisa untuk hidup sebulan gitu ya. kalau itu terpecah banget, terpisah banget gitu ya. Karena gini, kalau kita di Instagram aja, perilakunya adalah kadang kalau sudah dikasih video, teksnya nggak dibaca sampai habis, caption-nya. Kadang nggak dibaca sampai habis. Apalagi kalau yang caption panjang-panjang di Reels itu kan, ini ya, apa namanya, ketutup gitu loh, baru kalau kita klik baru nongol kan. Jadi harus ada upaya di video itu untuk mengarahkan ke caption. Minimal ada baca caption, supaya orang tahu bahwa pesan yang sesungguhnya itu ada di caption. Kalau tidak dijabarkan di video itu diarahkan call to action-nya adalah baca caption. Tapi kalau misalnya enggak sama sekali, saya takutnya malah orang nggak baca si pesan yang sesungguhnya itu. Jadi harus saling mendukung nih, bahwa video di situ itu untuk menyampaikan pesan kan. Teks itu mendukung bahwa pesannya itu tersampaikan. Jadi kalau justru menjadikannya suatu entitas terpisah, takutnya orang sepotong-sepotong. Apalagi perilaku orang sekarang ya, kalau nggak kadang cuman nggak baca sampai habis atau nggak nonton sampai habis kayak udah paham semuanya gitu, padahal kan belum. Jadi kita harus ada upaya untuk mengaitkan video dan teksnya, entah itu baca caption atau harus mungkin kita perlu tambahin footage-nya. Oke, terima kasih. Teman bicara sangat interaktif sekali ya sore hari ini. Sudah mulai muncul juga nih bakat-bakat penulis andal nih. Oh iya, tadi ada yang belum disampaikan nih sama Mbak Nana. Boleh dong kasih closing statement juga tentang rencana ajakannya Mbak Nana Oh di iya, Digital Mama ID. oke. Saya yakin sih kalau lihat dari interaksi kita tuh sebenarnya masing-masing dari kita itu punya rencana kan, kita mau bikin apa. Nah, Digital Mama tuh punya semacam wadah gitu ya, karena Digital Mama ini segmennya perempuan, wadah buat perempuan untuk latihan nulis. Sebenarnya kita pengen menulis itu jadi ruang aman untuk kita semua. Menulis di Digital Mama itu jadi ruang aman buat teman-teman yang ingin mungkin bercerita, berkeluh kesah, menyampaikan ide, menyampaikan gagasan, atau yang selama ini tuh kayak, duh kayaknya kalau aku ngomong ini sama saudara atau keluarga kayaknya bakalan ditolak deh gitu. Nah, mungkin saatnya disalurkan lewat tulisan biar lebih terurai. Nah, Digital Mama tuh ada yang namanya cerita mama. Teman-teman boleh mengirimkan entah itu keluh kesah, entah itu pengalaman atau oleh-oleh perjalanan atau pengalaman-pengalaman selama inilah, entah sebagai ibu, sebagai istri, sebagai pekerja, sebagai anak, sebagai apapun lah. Boleh diceritakan, nah dikirimkan ke email Digital Mama, redaksi@digitalmama.id atau ke digitalmama.id@gmail.com. Nah, kami punya buku untuk setiap tulisan yang ditayangkan. Nggak usah panjang-panjang, 600 kata itu cukup, ya 1 halaman A4 lah ya, itu cukup. Mau lebih panjang, boleh banget. Tapi kami ingin ini jadi wadah selain jadi ruang aman juga berlatih supaya nggak ada lagi tuh kagok-kagok lagi nulis. Nah, boleh dilatih di sini. Begitu, semoga teman-teman berkenan dan mudah-mudahan ulang Kak tadi kemana? Redaksi
digital. Oh, nanti aku tulis di chat aja kali ya, biar Bisa di-share lagi via di KTB ya, teman-teman bicara ya, untuk alamat emailnya, supaya nanti bisa langsung dikirim ke sana. Dan bakat-bakat menulis dari teman bicara ini akan semakin meningkat, semakin banyak juga yang menulis untuk literasi digital di media sosial kita semuanya. Nah, kalau misalnya masih ada pertanyaan nih, boleh banget menghubungi Kak Nana langsung aja di akun IG-nya @caturratnawulandari tanpa spasi ya. Dan boleh juga kepoin juga di IG-nya @digitalmama_id. Untuk itu sebelum menutup perjumpaan kita di kelas sinergi, jangan lupa yang belum mengisi data diri di link yang sudah dikirim oleh tim SB untuk mendapatkan e-sertifikat, segera diisi ya, karena sebentar lagi kita bakalan closing nih. Oke, segera diisi ya. Terus ada beberapa hal yang bisa kita highlight nih dari kelas sinergi pada sesi kali ini. Yang pertama adalah apapun itu, mulailah dulu. Kalau tidak memulai, kita tidak akan pernah tahu hasilnya. Kemudian kita perlu mengenali diri sendiri dan target audiens kita untuk menentukan agar tulisan kita juga lebih efektif. Dan terakhir, selalu ingat AIDA saat menulis ya, yaitu attention, interest, desire, and action. Dan apabila ingin gagasan kita abadi, maka tulislah. Jika seorang chef meramu untuk menciptakan rasa masakan, maka penulis meramu untuk menciptakan rasa dalam narasi. Sebelum kita closing, teman-teman semuanya, teman bicara yang hari ini sudah bergabung di ruang virtual, mohon untuk berkenan mengaktifkan videonya karena sesaat lagi kita akan sesi foto bersama. Dokumentasi ya, apakah sudah diaktifkan semuanya teman-teman bicara? Untuk Kak Fauzi, nanti minta tolong didokumentasikan ya. Apakah teman-teman bicara sudah siap? Apakah videonya sudah aktif semua? Sepertinya sudah ya. Gimana Mas Fauzi, apakah bisa kita dokumentasikan sekarang? Bisa. Oke, kita hitung sama-sama ya. 1, senyum yang paling cantik. 2, 3. Sekali lagi boleh Mas Fauzi? 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak Kak Nana, terima kasih banyak juga untuk semua teman bicara. Bagi teman bicara, sekali lagi yang belum mengisi form, segera diisi formnya ya di link yang ada di chat yang sudah dikirim oleh tim Sinergi Bicara. Dan setelah terkirim, nanti akan diinfokan kembali melalui grup komunitas teman bicara. Yang belum gabung grup komunitas teman bicara, jangan lupa langsung saja minta linknya untuk bisa join ke dalam grup WA komunitas teman bicara. Nanti terima kasih sekali lagi, saya mewakili tim Sinergi, kelas Sinergi. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan sampai jumpa di kelas Sinergi berikutnya ya. Nah, meski masih seminggu lagi, saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin bagi teman-teman yang merayakan Lebaran. Dan untuk teman bicara yang mudik, hati-hati di jalan ya. Saya Lia Marlia, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Selamat sore, mohon maaf kalau ada kurang-kurangnya. Bagus, bagus banget. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mbak Yeni.